Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga semuanya masih baik-baik aja. Dan hari ini waktunya untuk ngebahas iPad Pro 2020. Ya, ini sudah memasuki minggu ketiga saya dengan tablet barunya Apple ini. Enak banget dipakainya, sesuai ekspektasi dari sebuah perangkat mahal. Tapi setelah pakai ini juga, saya semakin yakin kalau kamu adalah salah satu yang masih pakai iPad Pro 2018, nggak perlu upgrade ke tablet yang baru. Langsung aja, yang pertama mau saya omongin adalah desainnya dulu. Seperti yang udah sempat diomongin saat unboxing yang lalu, tidak ada bagian luar dari iPad Pro versi 2020 yang berbeda dari versi sebelumnya kecuali kameranya. Itulah kenapa Smart Folio Case yang lama pun masih bisa saya pakai meskipun bagian kameranya mentok. Magnetnya memang masih menempel cukup baik meskipun lebih gampang lepas kalau dibandingin sama iPad Pro yang lalu. Tapi selama keyboardnya masih berfungsi baik, saya sih nggak masalah. Terus kalau untuk bagian kamera yang ketutupan, buat saya sih juga nggak masalah ya, karena satu, saya nggak ngambil foto pakai tablet, dan yang kedua, kalau flashnya ya hari gini kita masih pakai flash bawaan gitu kalau ngambil foto. Kayaknya nggak deh, banyak kan juga pakai night mode. Terus buat yang waktu itu sempat lihat saya posting story nyobain case selama ini di iPad Pro baru dan bilang, ya udah bang, itu dipotong aja lah gitu, di black aja biar kameranya pas gitu masuk. Awalnya saya sempat berpikiran demikian, percayalah, tapi setelah saya browsing dan ngeliat teardown atau bongkarnya casing Apple ini yang keyboard dan tipis, kayaknya tidak memungkinkan karena di bagian belakang inilah Apple mempunyai mekanisme yang memungkinkan keyboardnya bekerja secara magnetik ya. Pokoknya ada penghantar dan segala macamnya, sehingga kalau itu rusak, keyboardnya nggak bisa dipakai. Cuma kalau ngeliat kebiasaan Apple yang sering banget daur ulang produk lama untuk kemudian bisa dipakai lagi pada keluaran terbaru, cukup aman ya, kayaknya diasumsikan hal yang sama juga terjadi di keyboardnya. Buktinya keyboard lama aja bisa dipakai di iPad baru meskipun tadi kameranya enggak pas. Jadi kalau kamu emang nggak segitu niatnya ya untuk eksperimen atau semacamnya, jangan dipotong sekalipun, ya mungkin itu adalah opsi yang sangat menarik ya untuk dicoba. Kembali ke soal kamera, ya inilah yang benar-benar membedakan versi baru dengan yang lama. Ada sensor utama yang kini ditambah sama ultra wide serta sensor LiDAR. Untuk kamera yang ada di bagian belakang maupun depan, untuk foto atau video hasil sudah cukup oke buat pemakaian sehari-hari, dan sebenarnya cukup unik ya. Tablet dikasih lensa ultra wide karena ya orang lebih jarang ngambil foto pakai tablet dan lebih prefer kayaknya ya banyak orang untuk ngambil foto menggunakan handphonenya. Kecuali kamera handphonenya tuh jelek banget, tapi ya bisa beli iPad Pro baru gitu, masa handphonenya jelek, kameranya kayaknya kurang cocok gitu ya. Lalu soal sensor LiDAR-nya saat ini untuk mayoritas orang adalah sesuatu yang menurut saya nggak kepake. Memang kehadirannya berguna untuk pemindaian 3D augmented reality di aplikasi pengukuran atau game. Namun kalau dari pengalaman pakai sebenarnya ya nggak segitu gunanya. Pada praktiknya pun hasilnya tidak sebaik itu, kecuali di aplikasinya Apple yang measure untuk pengukuran itu bagus sekali. Tapi kalau untuk aplikasi third party, saat ini sih masih kurang oke aplikasinya karena masih sering kurang presisi. Seperti di sini saya ada masang augmented reality ayam ya, ayam banyak gitu, terus ada pot di tengah. Saya coba geser-geser dan bisa dilihat kalau ayamnya itu justru malah kadang-kadang ada naik di atas daunnya, nggak bener-bener ada di belakang. Kurang presisi, begitu juga yang ini nih, yang lemari. Bisa kelihatan lah ya, kurang oke-nya untuk sementara. Tapi mungkin ini adalah masih tahap awal, belum pengembangan lebih lanjut. Dan ya mungkin dari masa depan bakal lebih baik lagi. Habis itu, untuk performanya, chipset yang dibawa itu menarik sekali, powerful sekali, dan memang kalau dari angka pengujian Antutu serta Geekbench menunjukkan adanya peningkatan. Tapi pada pemakaian saya sebenarnya nggak kerasa begitu beda jika dibandingkan iPad Pro 2018. Yang cukup bikin kaget lagi sekaligus bingung sebenarnya, saya sempat ngetes untuk render video masing-masing resolusi 4K dan Full HD. Semuanya diambil dengan iPhone 11 Pro, diedit menggunakan iMovie, dan selisih waktunya saat render itu nggak berbeda. Memang mungkin ada sepersekian detik lah saya telat karena baru akan mencet timer itu ketika box proses ekspornya muncul. Tapi poinnya adalah selisih performanya tidak sedemikian dramatis.
Kalaupun ada hal yang bikin saya seneng beralih dari tablet yang lama ke tablet yang baru itu adalah baterainya. Mungkin karena iPad saya yang lama sebenarnya baterainya udah rusak ya, jadi boros banget. Jadi ketika pindah ke tablet baru tuh rasanya, wah enak banget tabletnya. Baterainya awet, gak harus ngecas sering-sering kalaupun dipakai main atau nonton seharian. Pokoknya enak banget. Tapi intinya itu mengingatkan saya pada pengalaman saat beli iPad Pro 2018 bener-bener baru, baterainya pun sama primanya. Jadi, kalau dalam kondisi yang sama, mestinya sih kedua tablet ini punya daya tahan baterai yang tidak berbeda secara signifikan. Untuk charger sendiri, iPad Pro ini mendukung hingga 30 watt, angka yang oke sekali untuk sebuah tablet dengan baterai sekitar 7000 mAh. Tapi perlu dicatat, charger bawaan yang ada di kotaknya itu hanya 18 watt saja, jadi artinya mesti beli lagi. Pinter ya emang Apple. Kemudian yang patut diomongin lagi kalau ngebahas iPad adalah tentang software dan kemampuan produktivitasnya. Oke, iPadOS saya cukup yakin semoga ya, sebagian dari kamu yang nonton video ini udah tahu sejak update versi 13.4 yang lalu, iPad akhirnya mendukung penggunaan trackpad di samping mouse sebagai alat bantu navigasi. Itulah kenapa Apple ngeluarin Magic Keyboard yang keren sekaligus mahal itu. Saya di sini nggak beli, atau lebih tepatnya belum beli ya. Dan sebagai gantinya ada Magic Trackpad 2. Dan setelah saya pakai, itu user experience-nya bagus sekali, enak banget. Dibilang lebih presisi dari mouse sebenarnya sih enggak. Cuma dengan banyaknya dukungan gestur dan segala macamnya, itu benar-benar menjadi pembeda dari segi user experience dibanding menggunakan mouse. Tinggal swipe-swipe untuk balik ke home, buka menu multitasking, dan pindah aplikasi itu rasanya mudah sekali. Beda sama pakai mouse yang mesti tahan klik kiri baru digeser-geser untuk buka menu multitasking, ganti halaman, dan semacamnya. Enak mana sebenarnya balik ke preferensi masing-masing ya, semua orang nggak sama pastinya. Tapi kalau menurut saya, karena iPad adalah perangkat yang basisnya digunakan dengan sentuhan dan mendukung banyak sekali gestur, trackpad adalah pilihan yang lebih cocok menurut saya. Untuk soal direktori penyimpanan dan organisasi file internal secara umum sebenarnya tidak berubah. Konektivitas dengan perangkat lain berbasis USB-C juga tetap lancar. Baik itu hanya colok SSD atau mau pakai dongle banyak port kayak gini, semua tetap berjalan baik di iPad Pro baru. Tapi kalau ada satu hal yang saya pengen banget ada atau bisa dilakukan oleh iPad dan semoga ada di iPad terbaru atau update iPadOS selanjutnya adalah dukungan rasio 16:9 ketika terhubung ke layar eksternal. Buat sebagian orang, memasangkan laptop di dock dan menghubungkannya ke monitor lain adalah salah satu opsi yang sering dipakai. Tablet pun juga bisa, cuma karena iPad ini menggunakan rasio 4:3, jadi ketika dicolok ada bagian hitam kosong yang cukup tebal di kiri dan kanan. Oh ya, saya tadi belum bahas layarnya sendiri. Untuk unit yang saya gunakan sekarang adalah varian 11 inci, resolusinya 2388x1668, jadi panelnya tidak berbeda dibanding versi sebelumnya, sehingga secara visual itu juga tidak berbeda. Tetap bagus dan mantep banget untuk berbagai kebutuhan multimedia. ProMotion atau refresh rate 120 Hz juga masih ada, sehingga experience premiumnya itu tidak berubah. Kesimpulannya, update yang ditawarkan oleh iPad generasi terbaru ini sebenarnya memang ada, tapi kalau dari pengalaman pemakaian saya itu faedahnya kurang berasa, paling tidak dari lingkup aktivitas saya terkait multimedia dan juga aktivitas produktif. Jadi, sama seperti yang sempat saya omongin di video unboxing sebelumnya, tetap menurut saya tidak disarankan bagi mereka yang masih nyaman dengan iPad Pro 2018 ya buat upgrade ke versi baru, karena benar-benar hampir nggak berasa bedanya, kecuali kamu butuh aspek tertentu kayak LiDAR kamera dan segala macamnya, atau mungkin emang pengen tampil keren lah dengan keyboard barunya. Terus buat mereka yang mungkin ya salah satu dari kamu masih menggunakan iPad Pro generasi yang pertama sekali yang masih ada Touch ID-nya itu, dan apalagi masih dengan storage 64, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi upgrade karena selain lebih baru, fiturnya banyak sekali upgrade dan storage-nya pun lebih lega. Lalu buat orang atau kamu yang mungkin belum beli dan baru kepikiran untuk pakai tablet, pilih mana antara iPad Pro 2018 dengan yang 2020? Kalau menurut saya, kalau bisa ambil yang 2020 karena selain lebih baru, untuk base modelnya storage
lebih besar juga, karena yang baru ini paling bawahnya itu 128, sedangkan yang 2018 itu hanya 64, dan tidak ada 128 ya yang 2018, dari 64 langsung loncat ke 256. Tapi ya sekali lagi semua itu kembali ke kebutuhan masing-masing, setiap orang berbeda-beda. Saya cuma sharing bagaimana pengalaman saya dengan perangkat ini, jadi silakan dipertimbangkan sendiri-sendiri. Oke, kayaknya segitu aja dulu ya untuk video singkat kali ini buat iPad Pro generasi terbaru atau tahun 2020. Terima kasih banyak udah nonton, dan untuk detail produknya langsung bisa kamu klik pada kolom deskripsi di bawah. Dan ya, satu info juga tambahan dari satu sumber yang saya dengar cukup terpercaya, ini saya dekat sama orangnya. iPad Pro yang baru ini kabarnya akan segera hadir resmi di Indonesia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bisa bersabar, nggak butuh cepet, dan masih ragu mungkin untuk membeli di e-commerce atau marketplace karena bukan barang Indonesia, maka bersabar aja, barangnya akan segera hadir resmi di Indonesia di toko-toko terdekat. Jadi ya ditungguin aja. Oke, Putra Reza pamit, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.